तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 ॐ. Om Swastiastu, selamat siang pemirsa. Jumpa kembali dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung dari TVRI Stasiun Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, narasumber kita, topik kita kali ini yaitu perspektif pemikiran Hinduisme menuju kemajuan. Nah, narasumber kita hari ini lain daripada yang lain pemirsa, beliau adalah seorang pekerja kemanusiaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bidang konsultan, bidang kehumanitariatan, logistik. Jadi bekerja di WFP, PBB. Pemirsa, beliau ini melalang buana di seluruh negara sebagai pekerja kemanusiaan dan punya wawasan dan ilmu agama yang cukup bagus. Makanya begitu beliau datang kemari, dalam beberapa hari ini saya bajak ini untuk bantu saya mengisi acara Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, saya perkenalkan Bapak Charles Kumar. Swastiastu, Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Swastiastu, Om Namah Shivaya. Pembahasan kita ini kita upayakan semenarik mungkin karena kita manfaatkan kedatangan Bapak Charles ini untuk memberikan sedikit pengetahuan agamanya kepada kita semua. Pemirsa, nantinya juga kami ajak pemirsa untuk ikutan interaktif dengan kami yang kami buka nanti line teleponnya. Baik Pak Charles, pertanyaan pertama ini Pak. Sebenarnya begini, kita tahu peradaban manusia sekarang ini kan sudah jauh berbeda dengan peradaban kita yang terdahulu. Kebiasaan-kebiasaan itu yang tadinya tidak disangka-sangka, hari ini sudah jauh berubah dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Contohnya misalnya dulu kita perlu keluar rumah untuk beli makanan, tapi sekarang tidak. Tinggal pakai gadget, pakai handphone, sudah datang makanan ke rumah. Dunia bisa kita genggam satu tangan kita, yaitu handphone, Android, seperti itu. Nah, dengan kemajuan zaman ini tentunya juga kita berusaha bagaimana perkembangan teknologi dan perkembangan budaya ini agar tidak meninggalkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama Hindu. Nah, mungkin Pak Charles bisa memberikan penjelasan seperti ini. Cara pandang perkembangan di atas konsen di atas tadi Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti itu. Silakan Pak. Om Namah Shivaya, terima kasih kepada Parisada Hindu Dharma Sumatera Utara, Pak Selwa Raja yang telah mengundang kami. Ingat saya lebih kurang 19 atau 20 tahun yang lalu kami berada di sini juga bersama Pak Selwa Raja dalam acara ini. Kami termasuk salah seorang pionir untuk program Hindu Dharma kira-kira ya 19 atau 20 tahun yang lalu. Iya, jadi waktu itu kita masih ganteng-ganteng ya Pak ya. Jadi sekarang diundang lagi setelah sekian lama. Terima kasih sudah mengundang kami. Pak Selwa, terima kasih. Jadi ini saya ada membawa oleh-oleh untuk Bapak. Ini buku saya. Ini novel filosofik, hadiah untuk Bapak. Baik, terima kasih sudah Pak mengundang kami. Sekarang dalam proses penterjemahan, mudah-mudahan melalui network Bapak bisa dipublish di luar negeri. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang menarik. Ini adalah bahasan yang lumayan berat karena tadi Bapak menyebutkan topiknya adalah perspektif pemikiran Hinduisme menuju kebaikan. Jadi sementara apa itu perspektif sudah Bapak terangkan
perspektif adalah sudut pandang kita terhadap suatu permasalahan. Iya. Jadi Bapak sudah memberikan contoh bagaimana kemajuan, bagaimana hanya dengan sebuah handphone, sebuah gadget, orang sudah bisa menjelajahi dunia, apa yang tidak diketahui oleh di belahan dunia lain. Banyak permainan anak-anak yang bisa dilakukan di dalam rumah. Dulu anak-anak harus keluar pergi ke sungai bermain bola. Sekarang permainan bola pun bisa dilakukan di dalam rumah saja. Ada namanya PlayStation, ada yang namanya handphone, game. Jadi sebenarnya apa yang kita pahami bahwasanya kita sebagai umat Hindu, kita seyogianya bergerak dari paradigma lama. Paradigma lama yang menyatakan bahwasanya kita punya anak, kita jadi orang tua, kita punya anak, dan kita mendidik anak menjadi seorang anak yang baik. Tapi kalau sementara sekarang menjadi seorang anak yang baik saja tidak cukup. Anak yang orang tua harus mendidiki, membekali anak-anaknya dengan soft skills, dengan pendidikan bagaimana anak-anak bisa bersaing, bertahan di era digitalisasi, di era globalisasi zaman sekarang. Jadi seperti tadi misalnya salam pembuka ada Om Swastiastu. Kita juga bisa menggunakan Om Namah Shivaya, ada Om Jai Ma Lakshmi. Hal-hal seperti ini bisa kita ucapkan, tapi masyarakat misalnya, kita sudah tercopy paste, orang mengikuti Om Swastiastu di mana-mana Om Swastiastu. Anda juga bisa membuat undangan pernikahan, undangan perayaan, undangan meeting dengan salam Om Namah Shivaya. Anda bisa melakukan itu, tapi jadi perspektif kita jangan menyempitkan sudut pandang kita hanya terhadap sesuatu. Kemudian berkaitan dengan pembahasan di atas, topik di atas, misalnya ini ada diagram waktu. Di sini ada masa lalu, masa sekarang, kemudian ada masa depan. Atau time diagram tersebut, orang selalu memandang bahwasanya menjadi orang baik itu adalah penting. Itu paradigma dari zaman dahulu. Paradigma zaman sekarang tidak. Paradigma zaman sekarang kita harus mendidik anak bagaimana menjadi orang yang lebih baik, berkualitas, hingga dia bisa menempuh kehidupan menjadi yang lebih baik, ataupun bisa bertahan menjadi seorang visioner, bisa menggali kesuksesan. Sampai sekarang mungkin tidak terbayangkan sama kita bagaimana misalnya seorang pengusaha transport terbesar di Indonesia, mungkin dia tidak punya satu armada sekalipun. Jadi dia bisa memiliki armada transportasi di seluruh negeri hanya dengan yang namanya teknologi, komputer, software. Oke, sebagai bahan referensi untuk kita semua, saya akan bacakan sejumlah nama para pemikir Hinduism. Ada Chanakya pada abad keempat. Beliau adalah seorang pemikir, seorang pakar pemerintah. Beliau juga berpikir bagaimana pemberdayaan orang-orang miskin dalam pengembangan ekonomi. Ada Adi Sankara, seorang pakar Upanishad, pakar Vedanta. Ada Rabindranath Tagore, seorang penulis, seorang penyair yang pada tahun 1913 sudah menangkan hadiah Nobel. Bayangkan Pak, ini 1913 sudah dapat Nobel. Rabindranath Tagore dengan karya Gitanjali. Ada Kabir, ada Vivekananda, ada Tiruvalluvar, ada Sri Krishna Paramamsa, dan banyak lagi yang bisa saya sebutkan. Sekarang saya ambil contoh misalnya Kabir. Kabir adalah seorang kaum dari strata yang paling bawah, orang susah yang ditemukan, beliau pada saat bayi ditemukan oleh sepasang suami istri pencari kayu di hutan. Kabir dibesarkan dari keluarga yang sangat miskin, sederhana ya. Ya, miskin, pencari kayu di hutan, karena itu sumber penghasilan kedua orang tuanya. Kemudian Kabir beranjak dewasa. Ini saya singkat ceritanya. Kabir beranjak dewasa. Kemudian Kabir terkenal dengan
kemampuannya untuk menulis puisi, menulis syair-syair. Jadi seperti hari ini yang kita lihat bajan yang bisa dinyanyikan oleh orang-orang banyak, Kabir melakukan lompatan. Ini seorang visioner. Jadi hari ini kita bisa bilang Hare Krishna, Hare Rama, Om Namah Shivaya, Om Jai Ganesha, segala macam dinyanyikan. Bajan salah satu kontribusi Kabir. Orang tidak bisa terbayangkan, mungkin 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, hal-hal seperti ini tidak ada di Indonesia. Tapi para pemikir tahun 1800-an melakukan satu lompatan besar, bahwasanya agama mantra-mantra suci yang dulunya hanya merupakan konsumsi para Brahmin, orang-orang yang menutup diri dari orang-orang miskin, orang banyak, ini dibuka oleh Kabir. Beliau melakukan satu lompatan. Kemudian yang paling ada yang lagi yang menarik, Kabir pada saat dia dewasa dia hidup seperti kita, hidup punya istri, punya anak-anak. Dia seorang penyair, seorang penyanyi yang hebat, diundang ke istana. Dengan dia diundang, dia akan dapat beberapa koin emas. Tapi apa yang terjadi? Kabir adalah seorang mistikus. Dia dapatkan uang ini, dia belikan peralatan dapur, makan di rumah yang besar, di rumahnya itu dia tidak menikmati harta penghasilan kaisar yang berkuasa pada saat itu yang memberikan emas pada dia, tetapi dimanfaatkan untuk orang banyak, memberi makan semua orang yang datang dari semua agama. Dan satu momentum yang bagus, Kabir hidup berkembang dewasa pada saat agama dari Timur Tengah mulai berkembang, mulai masuk di tanah Barat. Jadi ada percekcokan di sana, ada pergeseran, tapi Kabir memberikan pesan spiritual, pesan kemana-mana bahwasanya kita sama-sama, ini agama yang dari Timur Tengah, ini yang dari India, ini sama-sama mengajarkan kebaikan. Jadi tidak sebaiknya orang saling membunuh, saling mencaci, saling merendahkan. Bayangkan ini anak orang susah, seorang penyair bisa yang juga sampai sekarang kontribusinya tadi saya sebutkan bermanfaat untuk bajan, memberikan pesan-pesan seperti itu, pesan-pesan perdamaian. Terus apa yang menarik lagi Pak? Ya. Lanjut tentang Kabir. Saya akan berikan beberapa contoh nanti. Saya potong sebentar Pak. Ya. Cerita tentang kemajuan teknologi tadi. Intinya anak-anak yang nantinya kita didik, yang terdidik oleh orang tuanya dan lingkungan dan pendidikan yang lain, untuk tidak meninggalkan ajaran-ajaran agama seperti itu Pak. Jadi ajaran agama sebagai penunjang dia nantinya untuk ke depan bisa berpikir lebih positif seperti itu. Namun sebelum Bapak jelaskan, ada baiknya kita dengarkan dulu lagu-lagu bajan yang dibawakan oleh adik-adik kami dari Pasraman Sri Batara Kaliaman Kuil Kampung Lalang. Mari sama-sama kita saksikan pemirsa. Om Namah Shivaya Shivaya Namah 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 Om Shiva Shiva Hara Hara Haraya Namah Om Hara Hara Shiva Shiva Shivaya Namah Om Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Om Namah
சிவாய சிவாய நம ஓம். ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம். डम 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 डमरू बाजे, डिमि तक मृदंग बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डिमि तक मृदंग बाजे, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, ओम Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. Topik kali ini yaitu perspektif pemikiran Hinduisme menuju kemajuan. Nah, tadi Pak Charles pembahasan kita terputus sejenak tentang kemajuan teknologi ini Pak Charles. Artinya walaupun berkembang teknologi, berkembang pesatnya alat-alat komunikasi seperti Android dan segala macam. Namun ini kan perlu bekal-bekal agama kepada anak-anak generasi muda kita agar nantinya dengan kemajuan teknologi ini tidak menjadikan dia sebagai seorang yang berperilaku yang kurang baik seperti itu. Maka perlunya ditanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Nah, kira-kira ada penjelasan dari Pak Charles, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Raja. Jadi pertama-tama kalau kita ingin memahami apa itu Hinduism, what is Hinduism? Jadi guru-guru agama akan memberikan definisi apa itu Hinduism. Tapi Hinduism, essence daripada Hinduism
saripati daripada Hinduism. Hinduism itu adalah masalah consciousness, masalah kesadaran. Jadi ada 3 elemen penting dalam kehidupan Hinduism. Satu yang pertama adalah seek, experience, dan conscious. Mencari, belajar atau mengalami, kemudian sadar. Seyogianya apapun perkembangan yang terjadi, yang kita alami sekarang, yang kita hidupi sekarang, tidak mengganggu keimanan kita. Sekarang bagaimana kita menyadari itu? Pertama tadi ada 3 elemen. Satu adalah mencari. Para nenek moyang kita, orang-orang terdahulu kita, mereka sudah mencari. Mereka sudah mencari, dan kitab-kitab suci sudah menuangkan bahwasanya inilah jalanmu mencapai ketuhanan. Tujuan tertinggi daripada keimanan Hindu adalah moksa. Jadi nanti ada diskusi yang lebih panjang apa itu moksa, ya. Tapi pada saat kita mencari di dalam kehidupan nyata, anak-anak bisa mencari dengan kehidupan yang mereka alami. Ada internet, ada permainan, ada globalisasi, tantangan di depan. Tapi bagaimana orang tidak terhanyut dalam riak gelombang kehidupan ini. Kehidupan ini kan bagaikan hutan belantara ini, Pak. Jadi ada ribuan pohon, ada jutaan orang, ada aneka binatang, ada aneka buah yang beracun dan tidak beracun, ada hutan ada lumpur yang hidup, ada yang jadi ini kan belantara. Seyogianya seorang yang berpegang pada dharma, sanatana dharma. Sanatana dharma adalah kebenaran abadi. Seyogianya orang semacam ini tidak tergoyahkan dengan apapun yang terjadi di depan. Kenapa? Karena Hindu mengakomodir segala macam fleksibilitas. Dia kompatibel, maksudnya dia bisa hidup dan untuk dari masa yang lalu, masa yang sekarang, masa yang akan datang. Mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ada yang namanya Atma. Jadi percikan Tuhan, ketuhanan, divinity ada di dalam tubuh kita. Seyogianya kita tidak mengkotori itu. Jadi bagaimana orang-orang yang beriman, untuk kita dalam pemahaman iman, kita bukan untuk menjadi seorang yang fanatik. Bukan, kita bisa mengakomodir bahwasanya apa itu dharma. Dharma adalah kebenaran sejati. Apa maksudnya kebenaran sejati, kebenaran yang abadi? Tidak ada yang merupakan milik kita dari kehidupan kita. Anak-anak hanya datang melalui kita, tapi bukan milik kita. Anak-anak memiliki kehidupan mereka sendiri. Itu kata seorang yang besar, kata Khalil Gibran juga begitu. Kemudian segala sesuatu yang Anda dapatkan dengan cara yang tidak benar, Anda mencuri, Anda menipu orang lain, hasilnya pasti tidak menyehatkan. Betul. Sesuatu yang bukan milikmu dan engkau berusaha untuk memilikinya, itu akan mendatangkan penderitaan. Anda mau lulus ujian, ya Anda harus belajar. Betul. Anda mau sukses, ya bekerja keras. Jadi ada 3 tahapan seperti tadi, seek, mencari. Anda mencari. Kalau zaman dulu orang mencari dengan bagaimana? Memang Tuhan itu ada, memang dewa-dewi ini ada. Sekarang kita udah nggak perlu lagi masuk itu. Nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu sudah mendiskusikan itu. Sekarang anak-anak muda seek-nya apa yang dia harus cari? Dia harus cari. Sekarang ada banyak virus, bagaimana berpartisipasi di pendidikan, ikuti kompetisi research, yang seperti itu. Jadi paradigma pemikiran yang lalu, balik lagi ke topik seperti yang menjawab pertanyaan yang pertama, kita harus rubah konsep kita. Sekarang konsepnya, dulu orang beranggapan jadi orang baik saja sudah cukup. Sekarang enggak. Kita harus kita harus berperang untuk kita harus memenangkan perperangan kehidupan ini untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman. Jadi yang namanya
kita cemburu orang bisa naik mobil, oh orang ini pakai baju baru, dia pakai baju mahal. Mungkin orang tidak tahu apa yang terjadi di belakang, bagaimana dia makannya sehari-hari, bagaimana penderitaan dia untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan hasil. Jadi Hinduism dia memberikan pemahaman yang sangat utuh bagaimana orang bersikap menghadapi kehidupan, bagaimana orang-orang muda membuka diri berpartisipasi. Iya. Oke, baik. Tadi Bapak sedikit menyinggung tentang bahwasanya Hindu juga mengenal para dewa, kan seperti itu. Seperti bisa kita katakan yang disebut dengan ibu, yang disebut dewi ya, yang dewa disebut dengan bapak. Itu adalah percikan-percikan suci daripada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan disebut dengan Ida Sang Yang Widiwasa, seperti itu. Jadi artinya Hindu juga tidak meninggalkan budaya yang lama seperti itu dengan menerima budaya yang baru, teknologi-teknologi seperti itu. Baik, sebentar Pak, kita buka dulu layanan telepon kita. Pemirsa, bila Anda ingin ikutan interaktif dengan kami, silakan telepon ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita nih Pak Charles. Dari penjelasan Bapak, bolehkah Bapak berbagi kepada kami apa sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan dalam konteks kemajuan umat Hindu seperti itu Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, terima kasih Pak. Jadi perubahan saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia apa sinonim kata perubahan. Kalau dalam bahasa Inggris kira-kira perubahan change lebih kurang artinya to alter, to modify, to make become different. Itulah arti perubahan. Jadi sekarang dalam konteks perubahan apa yang harus kita rubah? Ini kan kita mau maju. Kita nggak mau jadi penonton di Indonesia ini, di Kota Medan, masyarakat kita, umat kita tidak mau hanya menjadi penonton dari kemajuan. Kalau kita hanya menjadi penonton, hidup laksana hukuman mati bagi narapidana yang sudah divonis hukuman mati, divonis suntikan mematikan. Ya, kita harus membuka pikiran. Umat kita harus berubah paradigmanya. Segala sesuatu yang dulu baik, tapi sekarang masih baik, tapi mungkin tidak cukup lagi. Orang-orang Hindu, anak-anak muda Hindu, sebenarnya ini global. Harus bangkit ini Pak. Harus bangkit, you need to prepare your container. Anda harus menyiapkan wadah. Apa tuh maksudnya wadah? Kontainermu, wadahmu harus kuat. Misalnya sekarang orang suka komputer. Anda harus mengembangkan soft skills. Orang pergi kasih kirim anak dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliah bersama-sama belajar mengetik. Computer is not about typing. Dunia komputer bukan hanya masalah hal type, mengetik. Ada namanya coding. Sekarang ada dunia podcast. Ada orang yang suka berbicara di depan umum. Bagaimana anak-anak muda mengembangkan soft skills-nya berbicara di depan umum. Public speaking-nya seperti apa? Mungkin organisasi agama kita perlu mengundang speaker-speaker yang bagus, bagaimana memotivasi anak-anak muda kita untuk berbicara. Karena sepintar apapun kita, kalau kita tidak bisa menjual, tidak bisa mendeliver informasi, ya kita tetap tidak laku. Jadi orang yang banyak bicaranya, ditambah dengan ilmunya, dia yang akan terdepan. Jadi ini kan marketing, bagaimana how you market your knowledge, your content. Bagaimana Anda memarket? Kalau kita hanya, saya bisa, orang lain berbicara, dia salah, kemudian, ini enggak benar, seharusnya dia yang sebutkan itu. Ya, boleh sekarang di dalam konteks kehidupan kita, siapa saja boleh berbicara. Kalau ada diskusi, ada debat, ada 5-6 orang di sini, ada yang tidak setuju itu bagus. Justru kalau kita bicara diskusi saling berdebat ada 7-8 orang, kemudian di luar dibilang, wah ini Pak Raja tadi bahasanya salah, wah ini Charles bahasanya. Memang harus begitu. Konten yang bagus, wacana yang bagus, apabila dia masih dibicarakan setelah acara itu selesai, masih didiskusikan. Jadi paradigma kita dulu, kalau dalam satu debat orang selalu berpikir bagaimana memenangkan debat. Paradigma sekarang tidak.
apapun setiap narasumber, setiap orang, setiap anak-anak bisa mengungkapkan idenya, kemudian biar masyarakat banyak yang menilai. Iya. Artinya kan begini Pak, seperti motivasi kepada generasi muda Hindu, ayo anak-anak Hindu jangan ketinggalan zaman. Ayo anak-anak Hindu, pemuda-pemuda Hindu jangan hanya menonton, kan begitu Pak. Menonton nantinya dia hanya menyaksikan, dia tidak ikut dalam perkembangan itu, kan gitu. Kita maunya di sini anak-anak Hindu harus ikut dalam kompetisi ini, kan gitu Pak. Artinya kompetisi kehidupan ini supaya anak-anak Hindu maju secara knowledge, punya pemahaman agama yang baik, kan seperti itu Pak ya. Nah mungkin Pak Charles bisa juga memberikan penjelasan sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam hal ini Pak. Silakan Pak. Iya, pertama pada saat kita mau berubah, ini balik saya, oke. Ada satu yang penting, determinations, kebulatan tekad. Kita harus terinspirasi dengan orang tua kita misalnya dia pekerja keras, disiplin, hujan pun tetap pergi kerja, tidak mencuri. Kita contoh-contoh baik dari guru-guru. Ada satu lagi contoh misalnya dari Sri Krishna Paramahamsa. Sri Krishna Paramahamsa ini Pak visioner. Dia mengajarkan konsep egaliter. Bayangkan dari tahun 1800-an yang lalu, beliau sudah menganggap ada satu ajaran yang penting, binasalah aku apabila aku merasa diriku lebih tinggi daripada orang lain dan orang lain lebih rendah daripada aku. Bayangkan, konsep pemikiran yang begitu dahsyat, begitu besar, beliau mengajarkan kesetaraan, setara dengan ajaran Intisari Weda. Sri Krishna dalam Bhagavad Gita menyatakan bahwasanya aku ada di dalam semua makhluk hidup, seyogianya semua diperlakukan dengan sama. Keren kan Pak? Ini kan egaliter, ada di seluruh manusia. Oke, balik lagi tadi dengan konsep kita terinspirasi dengan Tiruvalluvar, kita bisa terinspirasi dengan Kabir, kita terinspirasi dengan Jaitu Krishnamurti. Mungkin ini nama-nama yang pernah didengar, tapi saya nggak yakin seberapa besar anak-anak kita membaca. Jadi sekarang sudah tidak masanya lagi kita bilang, oh saya nggak punya uang, saya nggak bisa membaca. 1000 materi yang bagus, berjuta materi yang bagus bisa didapatkan di internet. Satu, memang Anda harus mengembangkan soft skills. Kalau Anda udah punya internet tapi Anda nggak bisa bahasa Inggris, Anda juga nggak dapat apa-apa dari sini. Jadi ya Anda masyarakat, bagaimana kita tidak tertinggal di belakang. Tadi balik lagi ke soft skills. Ini ada istilah baru lagi untuk adik-adik kita. Apa itu soft skills? Boleh di Google, boleh dibaca. Bagaimana you belajar ya orang yang suka make up, bagaimana Anda memake up orang lain, Anda suka mengetik, Anda suka berbicara, bagaimana Anda menuliskan buku. Menuliskan buku itu susah, kemudian menerbitkan itu susah. Ya memang susah. Menembus publisher itu nggak mudah, menembus dunia percetakan di era sekarang, penerbit major itu susah sekali, mereka harus cari orang yang terkenal. Tapi memang harus begitu. Kalau kita hanya bisa berbicara tapi tidak punya karya ilmiah, ya ini sama dengan itu, seperti Anda hanya berbicara, you're only talking. Baik. Kita bagaimana kita memfokuskan diri, enhance your capacity, meningkatkan kapasitasmu, hilangkan kecemburuan, terus fight the battle, menangkan peperangan. Jadi artinya dalam agama Hindu ada disebutkan ini Pak, tiga unsur seperti itu, Trikaya Parisuddha, berpikir yang sehat, berucap yang sehat, artinya berpikir yang baik, berucap yang baik, berbuat yang baik. Ini juga memotivasi anak-anak muda kita untuk tidak nonton dalam perkembangan zaman ini seperti itu. Nah tadi Bapak sudah sebutkan seperti Tiruvalluvar yang bekerja keras untuk itu. Nah pemirsa, di bulan 8 nantinya, bulan 8 besok ini kita di tanggal 10 dan 11 kita ada melaksanakan pertemuan Tamil sedunia. Pemirsa, di tanggal 10 dan 11 bulan Agustus ini, mari sama-sama kita sukseskan acara ini, agar ini bisa menjadi motivasi untuk kita masyarakat Hindu di Sumatera Utara, di Indonesia, dan masyarakat Tamil khususnya untuk bisa berkembang. Pemirsa,
kembali lagi adik-adik kita dari Pasraman Sri Batara Kaliaman Kuil Kampung Lalang untuk menyanyikan lagu-lagu bajennya. Mari sama-sama pemirsa kita saksikan. Narayan, Narayan, Bhajaman Narayan. नारायण नारायण भजो मन नारायण Narayan, Narayan, Bhajaman Narayan. नारायण नारायण भजो मन नारायण Sri Hari Madhav Narayan, Bhajaman Narayan. श्री हरि माधव नारायण भजो मन नारायण Sri Hari Madhav Narayan, Bhajaman Narayan. श्री हरि माधव नारायण भजो मन नारायण Narayan, Narayan, Bhajaman Narayan. नारायण नारायण भजो मन नारायण Murali Shyam, Mohan Shyam, Murali Mohan Shyam. मुरली श्याम मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम Murali Shyam, Mohan Shyam, Murali Mohan Shyam. मुरली श्याम मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम मेरे राम घनश्याम, हरि सद्गुरु नाम. मेरे राम हे घनश्याम हरि सद्गुरु नाम मेरे राम हे घनश्याम, हरि सद्गुरु नाम. मेरे राम हे घनश्याम हरि सद्गुरु नाम नारायण, नारायण, भजमन नारायण. नारायण नारायण भजो मन नारायण श्री हरि माधव नारायण.
Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Perspektif Pemikiran Hinduisme Menuju Kemajuan. Pemirsa, kami buka kembali layanan interaktif kita ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik, tadi Pak Charles terputus juga pembicaraan kita Pak tentang Trikaya Parisuda, kan begitu Pak. Artinya sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tentunya ini juga menjaga kita agar kita bisa selalu baik seperti Pak Charles katakan tadi, yaitu dengan berpikir yang baik, berucap yang baik, dan melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Silakan Pak, menurut pandangan Bapak. Iya, memang seperti itu seyogianya umat manusia ya tersadarkan bahwasanya dia bukan siapa-siapa. Iya. Tidak ada bagian yang ada di tubuh kita merupakan milik kita. Iya. Seyogianya kita sadar itu bahwasanya apa yang kita miliki bukan milik kita. Kemudian ini adalah kehidupan yang indah sebenarnya. Kehidupan yang indah, bagaimana kita menyikapi itu. Kehidupan yang indah itu dikatakan indah sebenarnya bila kita tidak menyakiti orang lain. Tidak ada makhluk lain yang tersakiti. Kemudian bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain juga merupakan kebahagiaan kita. Iya. Jadi untuk itu umat Hindu, umat manusia seyogianya terus melatih diri. Ya, misalnya siapa yang mau pergi ke pura, ke temple, ya ke kuil, ya beribadah. Oke, bagaimana Anda melatih diri Anda? Seperti tadi saya bilang, kalau untuk menghadapi era globalisasi, enhance your capacity, kapasitas kita, knowledge kita harus kita tingkatkan. Tentu godaan demi godaan itu datang, benar nggak Pak? Iya, betul. Tapi percayalah, pada saat Anda sedang melakukan satu kebaikan, Anda berada di jalan yang benar, dan Anda terus digoda, itu berarti Anda berada di track yang benar. Kenapa? Karena hantu atau setan itu, ya kan, kekuatan jahat, kekuatan negatif, tetap memberikan godaannya. Jangan sampai Anda berubah menjadi orang baik. Tapi pada saat Anda melakukan sesuatu, Anda tidak merasa tidak ada godaan, ya sudahlah, lengkaplah itu bahwasanya kita berada di zona negatif. Iya. Artinya ketika kita mendapat godaan dari setan, kita katakan, kita tidak tergoda dengan itu, artinya iman kita tebal, iman kita kuat, pemahaman agama kita kuat, kan begitu Pak. Nah sekarang yang menjadi problem ini Pak, masyarakat kita di satu posisi seperti itu, dia tidak mau berubah ini Pak. Bagaimana cara sebenarnya dia bisa merubah kehidupannya atau bisa merubah cara pikirnya agar dia bisa ikut dalam kompetisi ini, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dengan tidak meninggalkan kebaikan-kebaikan dan ajaran-ajaran agamanya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Selwa. Ya, jadi pada saat kita berada di dalam keterpurukan, tentu itu yang dimaui oleh energi negatif. Bagaimana umat manusia secara global. Jadi kalau dari satu manusia dan banyak orang yang melakukan kejahatan berada di dalam keterpurukan, itu kan energi negatif untuk semesta raya. Jadi saya ada satu contoh, misalnya begini. Suatu hari setan memutuskan ingin pensiun karena dia sudah sangat-sangat sukses menggoda banyak manusia, tetapi dia merasa capek. Dia mau pensiun. Kemudian setan buka penjualan diskon, penjualan murah-murah. Jadi ada banyak barang yang dijual, kemudian orang datang membeli. Di situ ada yang namanya rasa cemburu, iri hati, dengki, keserakahan, niat mencuri, kemudian culas, semua sifat-sifat kesetanan dijual. Banyak yang beli. Tapi seorang pembeli ini datang, dia melihat di belakang setan ada 2 karung yang tidak dibuka. Jadi dia tanya sama si setan, kira-kira ini karung apa? Saya mau beli apa yang ada dalam. Dia bilang, saya nggak jual sama you. Ini apa yang ada di dalam karung ini. Karena ini senjata yang paling spektakuler untuk
umat manusia. Apa itu? Saya mau beli. Pada saat dibuka ada dua, yaitu satu namanya frustasi, yang satu lagi namanya depresi. Percayalah pada saat Anda atau kita malas untuk berubah, kita sudah masuk dalam frustasi, kemudian depresi, kita secara total sebenarnya berada dalam pengaruh negatif. Yang atau pengaruh setan lah kita bilang gitu. Pengaruh setan, ya memang itu maunya setan. Setan maunya orang malas. Setan maunya orang tidak berubah, setan maunya orang selalu dalam kegelapan, baik itu dalam menghadapi kehidupan dunia, baik itu menghadapi peningkatan spiritual, karena itu yang mereka mau. Jadi setan inginnya kita selalu dalam kegelapan. Bagaimana cara kita untuk memberikan penerangan ke dalam jiwa kita, agar setan itu tidak selalu senantiasa mengganggu kita, kan begitu Pak? Intinya perdalam agama, kuatkan pondasi agama kita, seperti itu pemirsa. Baik Pak Charles, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita kan semuanya ingin berubah, begitu Pak? Kiatnya bagaimana supaya kita bisa berubah? Supaya kita bisa berada di jalan perubahan untuk menuju kebaikan kita sendiri. Gitu. Silakan Pak. Iya. Jadi pada saat kita mungkin masih remaja setelah tamat kuliah, ya Pak. Setelah tamat kuliah, tamat sekolah, dapat pekerjaan gaji 1 juta, 2 juta, kita senang. Kita senang di pekerjaan itu, kemudian walaupun ada teman misalnya menawarkan, wah kalau buka usaha atau jualan di tempat lain Anda bisa dapat gaji 3 juta atau penghasilan 3 juta. Tapi Anda tidak mau meninggalkan yang 1,5 juta ini. Jadi orang tidak mau berubah, satu karena dia itu comfort zone. Dia mungkin sudah nyaman di sini Pak. Itu dia. Walaupun di sana ditawarkan hal yang lebih besar, dia nggak mau. Dia nggak mau ya. Dia nggak mau. Dia sudah tidak mau. Dia bilang sudahlah, saya sudah nyaman di sini. Saya dekat dengan istri, dengan anak-anak, dengan family. Sana jauh. Di sana mungkin kalau jualan tantangannya lain lagi. Walaupun penghasilannya mungkin 3 juta, lebih bisa besar, sampai 5 ya? juta. Tapi begitu dia punya anak, begitu dia bertambah dewasa, kemudian dia malah lebih takut lagi untuk berubah. Sudah dia pertahankan yang gaji 1,5 juta ini sampai 20 tahun, 30 tahun. Karena dia sudah malas. Begitu dia sudah tua, ya udah nggak mungkin lagi. Udah 50-an ke atas, 40 tahun ke atas, sudah tidak mungkin lagi. Jadi berubah. Tapi balik lagi Pak, sebelum jadi seperti itu. Kalau orang mau berubah, kalau mau berubah, dia harus menyingkirkan apa yang merupakan godaan dia, faktor negatif. Fight your battle. Perangi kehidupan Anda, menangkan pertarungan Anda. Jadi manusia sebenarnya ada 3 ini Pak, ada tiga kelompok perihal perubahan dan kemajuan. Small minds talks about people. Jadi orang-orang yang berpikiran kecil itu selalu bicara tentang orang. Si dia udah kaya ya. Si dia hidupnya lagi susah. Si dia kayaknya sudah sukses ya. Kayaknya dia curi, kayaknya dia korupsi. Jadi orang-orang yang berpikiran kerdil selalu berbicara tentang orang. Sementara average mind, orang yang berpikiran otaknya rata-rata lah kita bilang gitu. Pemikir rata-rata, dia berbicara tentang events, tentang kejadian. Kemudian tapi great minds, orang-orang yang berpikiran besar, dia berbicara tentang ide-ide, tentang hal-hal yang visioner, hal-hal yang revolusioner. Jadi sekarang tergantung Anda semua, Anda mau menempatkan diri Anda di mana? Small minds, average minds, atau great minds. Terserah. Jadi jangan iri, jangan cemburu, jangan takut, jangan cengeng. Andalah penentu dari kehidupan Anda. Baik, Pak Charles, ini waktu kita mungkin tinggal sedikit lagi nih. Ini mungkin sedikit bisa Bapak jelaskan juga menghadapi ketidakpastian ini Pak. Kita sudah berubah, tapi belum mendapatkan kepastian seperti itu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pandangan bagaimana cara kita terlepas dari ini. Bagaimana cara kita bisa lebih maju dalam hal ini Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih lagi Pak Raja. Jadi kalau tadi bagaimana kita menghadapi ketidakpastian, wah ini pertanyaan menarik. Bagaimana menghadapi ketidakpastian? Future itu, masa depan sendiri kalau disinonimkan, apa itu masa depan? Tentu kalau orang-orang yang anak SD, anak SMP, dia bilang masa depan adalah masa yang akan datang. Iya. Tapi secara filosofik, what is future? Future itu equals
ekivalennya ya uncertainty. Masa depan adalah sama dengan ketidakpastian. Iya. Apa yang pasti dalam hidup, Pak? Semuanya ketidakpastian. Sekarang saya ambil contoh, misalnya Anda menonton satu trailer, movie trailer, kita nonton satu movie trailer, kemudian Anda tidak bisa dengan menonton satu trailer movie yang menarik itu, film trailer, Anda tidak bisa menceritakan apa ending daripada film itu kepada kawan Anda, kepada istri, kepada pacar, kepada teman-teman. Nggak bisa. Anda dengan nonton profil dua klub bola yang akan bermain, Anda juga tidak akan bisa memberitahu hasil dari pertandingan bola nanti. Jadi hidup hanya akan menarik karena dia memang tidak pasti. Baik. Kalau kita sudah yakin hidup kita sudah tahu apa yang akan terjadi, ya banyak orang akan bunuh diri. Baik. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan ya enhance your capacity. Kapasitas Anda, skill Anda, soft skills Anda, tingkatkan. Yang jelas adalah kita bilang hasil tidak akan mengkhianati usaha. Iya, oke, jadi baik. apa yang Anda punya ya usaha Anda. Baik, Pak Charles. Pak Charles, terima kasih. Waktu kita juga yang menentukan kita harus berpisah di acara ini. Pak Charles, sekali lagi terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Thank you, Pemirsa, intinya pemirsa, bila kita ingin berhasil, kita harus berusaha keluar dari zona ini. Keluar dari zona nyaman yang kita anggap ini nyaman untuk kita. Tapi kita ke depan mesti banyak lagi perkembangan mesti kita capai. Pemirsa, semuanya adalah kembali kepada kita. Kuatkan iman, pertebal agama, bagaimanapun berbuat baik kepada sesama. Pemirsa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya, Selwa Raja, dan seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.